Halo, halo. Oh iya. Ah, Oke, mohon maaf ya Mas dan Mbak atas keterlambatannya karena saya baru masuk. Ini apakah langsung bisa dimulai? Yuk, mulai aja yuk. Langsung Ya, mungkin mulai aja. bergantung pembicaranya sih. Ada tiga. Bisa, Mas. Oke, selamat malam Mas dan Mbak semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Kolokium Mingguan Fisika Teori kali ini. Sebelum acara ini dimulai, saya sebagai moderator untuk sesi hari ini dan akan memandu acara ke depannya. Nah, untuk mengingatkan terkait kegiatan pada malam ini yang akan berlangsung eh, 1,5 jam dengan 5 menit pembukaan, 1 jam presentasi, 20 menit Q&A, dan 5 menit penutupan. Nah, oke, saya persilahkan untuk Mas Syafi dan kawan-kawan untuk presentasi hari ini. Eh, Sebelumnya ini belum bisa share screen ya? Oh iya Mas, bentar Mas. Selamat malam Pak Heru. Kirain Pak Heru beneran, Mas. Sudah bisa belum Mas? Sudah, Mas. Baik, mungkin langsung saya mulai aja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Afro Eka Saputra dari Fisika Teori semester 8. Baik, eh, karena ini materinya mengenai teori medan kuantum, sebelum masuk ke medan kuantum, di sini saya akan membahas teori kuantum relativistik. Jadi seperti yang kita kenal dalam mekanika kuantum, itu besaran energi dan momentum itu tidak lagi dianggap sebagai kuantitas klasik, tapi di sini dianggap sebagai operator. Nah, jadi operator ini bekerja pada fungsi gelombang. Nah, eh, berikut adalah yang sering kita lihat. Jadi E itu sebagai operator, I habar do per do T, dan P jadi I minus I habar eh, operator 16. Nah, untuk memperoleh persamaan Schrödinger, itu kita berangkat dari hubungan energi total dalam mekanika klasik eh, untuk sebuah partikel dengan massa M yang bergerak pada potensial P.
Jadi dari sini, nah setelah itu kita substitusi operatornya tadi. Nah, nanti akan diperoleh persamaan yang sering kita lihat, yaitu persamaan Schrödinger. Nah, persamaan ini mendeskripsikan evolusi fungsi gelombang dalam sistem kuantum yang memiliki potensial V. Nah, tapi persamaan Schrödinger ini itu hanya menjelaskan gerak partikel klasik yang mana kecepatan atau kelajuannya itu sangat rendah dibandingkan dengan kelajuan cahaya. Nah, sebelum itu di sini tinjau dari konjugat kompleks dari persamaan Schrödinger tadi. Ya, dari sini kita ambil konjugat kompleksnya. Jadi ini karena ini ada minus I, maaf, ini ada I, berarti kalau konjugat kompleksnya jadi minus I. Nah, ini tetap. Nah, ini potensialnya itu real karena Hamiltonian itu real. Nah, sekarang kita udah punya dua persamaan tadi, yang persamaan 3 sama persamaan 4. Nah, persamaan 3 itu dikalikan pi asteris dari kiri, dan persamaan 4 dikalikan pi dari kanan. Maaf, si. Nah, setelah itu dikurangkan kedua persamaan tersebut, dilakukan beberapa perhitungan. Nah, nanti diperoleh persamaan seperti ini kalau disederhanakan. Nah, persamaan ini itu memiliki bentuk yang sama dengan persamaan kontinuitas. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan rapat probabilitas dari persamaan Schrödinger adalah sebagai berikut. Dan juga arus probabilitas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini kuadrat kan. Nah, di sini densitas atau rapat probabilitasnya ini pasti bernilai positif. Seperti ini. Nah, oleh karenanya persamaan Schrödinger itu dikatakan memenuhi persamaan kontinuitas. Nah, kemudian kita tinjau dari hubungan energi untuk partikel relativistik bebas bermasa M sebagai berikut. Nah, dengan analogi yang sama sebelumnya itu kita substitusi operator energi dan momentum. Nah, nanti akan diperoleh persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini itu dikenal dengan persamaan Klein-Gordon. Secara umum fungsi gelombang itu dapat bernilai kompleks. Nah, sekarang kita tinjau langkahnya mirip seperti yang cara sebelumnya. Nah, jadi nanti persamaan 11 dikurangi dengan persamaan 12 nanti akan diperoleh seperti ini. Kemudian dituliskan dalam bentuk diferensial order 1. Dan yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri, dia akan diperoleh seperti ini. Nah, persamaan 14 ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan 7. Nah, dengan demikian diperoleh rapat probabilitas dan arus probabilitas dari persamaan Klein-Gordon sebagai berikut. Nah, dalam persamaan Schrödinger tadi itu kita tahu bahwa rapat probabilitasnya itu nilainya definit positif. Nah, tapi persamaan 15 ini atau rapat probabilitas dari persamaan Klein-Gordon itu tidak pasti bernilai positif, atau dengan kata lain dapat bernilai negatif karena fungsi gelombangnya ini kan dapat memiliki sembarang. Artinya kalau ada suatu kuantitas dikurangi satu kuantitas kan sangat memungkinkan untuk nilainya negatif.
Nah, oleh karenanya rapat probabilitas yang dapat bernilai negatif ini itu sangat tidak fisis karena tidak mungkin probabilitas itu bernilai negatif. Nah, permasalahan lain yang ditimbulkan dari persamaan Klein-Gordon itu adalah kehadiran spektrum energi negatif. Nah, jadi karena persamaan Klein-Gordon itu merupakan turunan orde kedua dari ruang dan waktu, sehingga mudah kita lihat bahwa solusi persamaan Klein-Gordon adalah solusi gelombang bidang. Ya, seperti kita pelajari di Fismat. Nah, jika kita mensubstitusi ini ke persamaan Klein-Gordon tadi, nah itu akan diperoleh persamaan seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa akan ada dua solusi, yaitu untuk energi positif dan energi negatif. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Halo, 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 halo. Oke, sudah kedengaran, Mas. Udah. Sudah kedengaran ya. Untuk menyelesaikan kedua permasalahan yang muncul pada permasalahan Klein-Gordon, Paul Dirac ini coba untuk membangun persamaan Schrödinger relativistik memiliki turunan pertama terhadap itu. Awalnya persamaan untuk turunan pertama terhadap itu diberikan seperti ini, namun persamaan itu non-linear. Halo, eh, ada suaranya nggak? Ada, tapi mic kamu kalau jauh jadi kecil suaranya, Mas. Kayak ini aja, guys. Mic-mu aja, mic-mu. Di situ on mic. Di situ. Halo, halo. Apa suara saya sudah terdengar? Oke, sudah, Mas, sudah. Eh, Sebelumnya untuk menyelesaikan kedua permasalahan yang ada pada persamaan Klein-Gordon yang dijelaskan teman saya tadi, Paul Dirac itu mencoba untuk membangun persamaan Schrödinger relativistik memiliki turunan pertama terhadap waktu. Awalnya eh, persamaannya dijabarkan seperti ini. Namun persamaan tersebut non-linear karena suku di sebelah kiri berupa energi yang merupakan besaran skalar, sedangkan suku pertama di sebelah kanan merupakan vektor. Di sini P momentumnya adalah vektor. Sehingga
vektor tersebut harus dimatikan dengan perkalian dot dengan vektor lain. Sehingga persamaan tersebut dilinearisasi menjadi seperti persamaan 20 seperti ini. Yaitu sama dengan C alpha dot T plus B beta MC kuadrat. Alpha dan beta di sini merupakan variabel baru yang tidak berdimensi dan tidak bergantung ruang dan waktu. Jika dituliskan dalam bentuk operator, persamaan tersebut menjadi I habar do si do T sama dengan I habar C alpha dot D si plus B MC kuadrat si. Di sini kita akan mendefinisikan alfa dan beta dulu. Kemudian dengan cara ruas kiri persamaan tersebut dikalikan I habar do T, sedangkan ruas kanan persamaan dikalikan dari sebelah kanan agar dapat dikerjakan pada skalar BMC kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan seperti berikut. I habar do T dikali I habar do si do T min I habar C alfa do plus B MC kuadrat I habar do si do T. Karena kita tahu I habar do si do T seperti persamaan 21, maka didapatkan min habar kuadrat do kuadrat si do T kuadrat menjadi seperti ini. Jika dijabarkan, persamaan tersebut menjadi min habar kuadrat C kuadrat alfa kuadrat kali gradien. Ini alfa kuadrat dot gradien lagi ditambah dan seterusnya seperti ini penjabarannya, sehingga didapatkan min habar do kuadrat si do T kuadrat jika gradiennya dijabarkan menjadi seperti ini. Kemudian kita meninjau pada suku pertama terlebih dahulu. Suku pertama tersebut setelah perkalian vektor alfa dan vektor gradien didapatkan alfa 1 seperti di sini, yaitu alfa 1 kuadrat do 1 kuadrat ditambah A1 do 1 A2 do 2 ditambah A1 do 1 A3 do 3 dan seterusnya, sehingga didapatkan persamaan seperti berikut. Persamaan ini itu karena ini dikalikan operator lagi, harusnya itu menghasilkan persamaan yang seperti ini, yaitu sama dengan persamaan Klein-Gordon. Sehingga pada suku pertama, alfa I, alfa J ditambah alfa J, alfa I, ini memiliki menjadi sama dengan 2 delta IJ, di mana ketika I sama dengan J, delta IJ menjadi sama dengan 1, dan I ketika tidak sama dengan J, I sama dengan 0, sehingga perkalian vektor dari alfa dan gradien menjadi gradien kuadrat. Kemudian tinjau pada suku kedua, suku kedua dan suku ketiga. Pada persamaan ini langsung dijadikan satu, sehingga selanjutnya di sini vektor alfa kali beta ditambah beta vektor alfa sama dengan AX beta plus beta AX plus AY beta plus beta AY plus AZ beta plus beta AZ sama dengan 0. Sebelumnya di persamaan ini
ini karena gradien ini komut satu sama lain sehingga bisa dikeluarkan. Selanjutnya tadi kita mendapatkan alfa beta plus beta alfa itu sama dengan 0, sehingga dapat dituliskan alfa i beta plus beta alfa i sama dengan 0. Diketahui juga bahwa ruas kiri persamaan dari Dirac itu min h bar kuadrat do kuadrat c do t kuadrat sama dengan energi kuadrat c. Ini harus sama dengan persamaan Klein-Gordon, di mana E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4. Sehingga untuk menyamakan ruas kiri dan ruas kanan persamaan ini, kita meninjau suku ketiganya, yaitu B kuadrat M kuadrat C pangkat 4, sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan 1. Sehingga betanya sama dengan plus minus 1. Dengan mensubstitusikan hasil yang didapatkan dari persamaan 23, 24, dan 26, didapatkan hasil yang sama dengan persamaan Klein-Gordon. Persamaan tersebut itu menunjukkan kuadrat dari persamaan Dirac itu memiliki bentuk yang sama dengan persamaan Klein-Gordon. Dari sifat-sifat tersebut, vektor alfa dan beta haruslah sebuah matriks, karena tidak mungkin alfa i beta plus beta alfa i sama dengan 0 dan alfa i sama beta itu merupakan bilangan. Nah, sekarang kita akan meninjau sifat-sifat dari vektor alfa dan beta untuk mengetahui bagaimana sifat matriks tersebut. Pertama, kita meninjau trace dari alfa. Trace alfa sama dengan trace identitas kali alfa. Karena beta kuadrat sama dengan 1, maka kita dapat menuliskan beta kuadrat sebagai identitas di sini. Jadi 5 trace alfa sama dengan trace beta kuadrat alfa. Sebelumnya perlu diketahui sifat trace dari suatu matriks haruslah bersifat siklik. Pasti bersifat siklik. Sehingga dapat dituliskan trace alfa sama dengan trace beta alfa beta sama dengan trace ini didapatkan dari persamaan yang ini alfa beta plus beta alfa, sehingga berubah menjadi minus beta kuadrat alfa sama dengan negatif trace A. Karena trace A sama dengan negatif trace A, kondisi ini terpenuhi jika dan hanya jika trace alfa sama dengan 0. Dengan cara yang sama, diperoleh trace B sama dengan 0 juga. Karena trace adalah jumlah dari nilai eigen, maka nilai eigen yang memenuhi haruslah plus minus 1. Dan juga dari beta yang tadi sama dengan plus minus 1, matriks yang dapat memenuhi nilai eigen juga dengan nilai eigen yang plus minus 1, maka matriks tersebut haruslah berdimensi genap. Dari sifat-sifat tersebut, vektor alfa dan beta ini namun apabila matriksnya berdimensi, sebelumnya saya menyebutkan bahwa harus berdimensi genap dan harus bersifat Hermit, karena operator dari persamaan operator pada persamaan Dirac itu memenuhi Hermit. Apabila matriksnya berdimensi 2x2, maka hanya terdapat 3 matriks yang memenuhi yaitu matriks Pauli. Namun yang dibutuhkan itu 3 matriks untuk vektor alfa dan 1 matriks untuk beta. Sehingga matriks yang memenuhi vektor alfa dan beta haruslah berdimensi minimal 4x4. Karena vektor alfa dan beta adalah matriks 4x4, maka C juga haruslah dalam bentuk matriks 4x1, karena persamaan tersebut merupakan perkalian matriks. Seperti di persamaan Dirac yang tadi itu, ini juga harus 4x1. Karena vektor alfa dan betanya dalam bentuk matriks 4x4. Sebelumnya, untuk melanjutkan yang tadi, persamaan 21 ini, persamaan Dirac,
dikalikan dengan eh, konjugat Hermit psi dari kiri, sehingga persamaannya menjadi I habar Hermit konjugat psi do si do t sama dengan min I habar psi konjugat Hermit psi vektor alfa dot vektor gradien psi plus mc kuadrat si konjugat Hermit beta psi. Kemudian persamaan 29 dikalikan dengan yang sebelumnya persamaan 29 ini dilakukan dengan melakukan konjugat Hermit pada persamaan 21 didapatkan persamaan 29. Dan persamaan 21 dikalikan konjugat Hermit psi dari kiri hingga seperti ini. Dan persamaan 29 dikalikan dengan psi dari kanan hingga persamaannya menjadi seperti ini di persamaan 31. Kemudian dengan menggunakan sifat matriks Hermit, alfa sama dengan konjugat Hermit alfa dan beta sama dengan konjugat Hermit beta. Dan dengan mengurangkan persamaan 30 dengan persamaan 31 didapatkan I habar si Hermit si Dagger do si do t plus do si Dagger do t si sama dengan I habar c do si Dagger vektor alfa dot vektor gradien si plus gradien Dagger si Dagger dot vektor alfa si. Persamaan ini kemudian dengan memindahkan ruas kanan ke ruas kiri dengan I habar ini bisa dicoret, I habar dicoret sehingga dipindahkan ke ruas kiri menjadi seperti ini. Dan jika diuraikan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada persamaan Schrödinger tadi, didapatkan persamaan tersebut menjadi do si do t si Dagger si plus c gradien dot si Dagger vektor alfa si sama dengan 0. Persamaan ini mirip dengan persamaan kontinuitas pada persamaan 7 tadi. Dengan demikian didapatkan rapat probabilitas dan arus probabilitas pada persamaan Dirac seperti ini. Rho-nya sama dengan si Dagger si dan dan J-nya sama dengan C si Dagger vektor alfa si. Sehingga jelas bahwa rapat probabilitas pada persamaan Dirac memiliki nilai definit positif. Karena ini si Dagger kali si ini adalah vektor 1 kali 4 kali matriks 1 kali 4 kali 4 kali 1, sehingga jika dituliskan dalam komponennya itu si si 1 kuadrat plus si 2 kuadrat plus si 3 kuadrat plus si 4 kuadrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, jadi seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, nah Dirac itu udah menyelesaikan satu masalah dari masalah yang timbul dari persamaan Klein-Gordon, yaitu rapat probabilitas yang negatif. Nah, dari persamaan Dirac itu kan rapat probabilitasnya definit positif. Nah,
gimana untuk mengenai solusi energi negatif. Ya, jadi seperti ini jika digambarkan spektrumnya. Jadi ini energi diam untuk yang positif dan energi diam untuk yang negatif. Nah, eh, Dirac mempostulatkan, maaf, sebelumnya eh, karena partikel itu yang telah kita tahu selalu menuju energi terendahnya. Jadi eh, jadi misal di sini ada partikel, nah dia itu akan selalu menuju energi terendah. Nah, sedangkan energi terendah kita itu eh, bisa sampai eh, minus hingga gitu. Nah, jadi kalau dia turun sampai tingkat paling jauh, itu akan menghasilkan atau memancarkan energi yang sangat besar. Nah, eh, itu tidak pernah diamati oleh eksperimen. Nah, oleh karenanya Dirac mempostulatkan bahwa eh, keadaan atau spektrum energi negatif ini itu semuanya terisi penuh. Gimana maksudnya? Dengan memanfaatkan prinsip Pauli di mana dalam satu keadaan tidak boleh ada lebih dari satu partikel. Jadi ini partikel untuk spin up, yang ini spin down, begitu pula yang di bawah. Nah, ini itu sudah terisi penuh. Nah, kalau udah terisi penuh, berarti yang ada partikel yang di atas itu tidak bisa jatuh. Nah, inilah yang disebut dengan lautan Dirac. Nah, kemudian eh, jika jika pada spektrum energi negatif ini diberi energi sebesar atau lebih sama dengan 2 kali dari energi diamnya, itu akan partikel yang memiliki energi negatif ini akan tereksitasi ke keadaan eh, energi yang positif. Nah, itulah yang disebut partikel, dan eh, tempat pada energi negatif yang ditinggalkan oleh partikel itu disebut lubang atau antipartikel. Jadi antipartikel itu muatannya eh, negatif, positif, kebalikan dari partikel. Eh, Partikel di sini maksudnya elektron ya. Nah, sehingga eh, pada proses ini itu terjadi produksi pasangan. Jadi ketika diberi energi itu akan muncul partikel dan antipartikel. Nah, ini interpretasi ini tidak bisa dijelaskan dengan teori kuantum lama, karena ketika pada teori kuantum itu kita menganggap partikel itu kekal, seperti contohnya itu partikel dalam kotak. Nah, itu kan kita anggap bahwa dia itu kekal, jadi nggak pernah tiba-tiba muncul atau tiba-tiba menghilang. Nah, oleh karenanya dibutuhkan teori baru untuk menjelaskan fenomena tersebut. Nah, oleh karena itu akan digunakan teori medan yang akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Oke, sebelumnya apa suara saya terdengar? Oke, sebelumnya telah dijelaskan
oleh teman saya mengenai teori kuantum relativistik. Sekarang saya akan masuk ke teori medan kuantum. Sebelumnya, seperti dalam mekanika klasik, dinamika suatu sistem itu didasarkan pada prinsip aksi stasioner yang diformulasikan dalam formalisme Lagrangian. Nah, untuk teori medan ini juga sama, kita memerlukan formalisme Lagrangian untuk teori medan. Sebentar. Bisa dilihat di sini. Sebelumnya mohon maaf ya, ini mungkin terlalu teknis dan kami belum mempersiapkan PPT, jadi kami menggunakan catatan dan ya draft TA kami. Jadi di mekanika klasik kita punya koordinat umum GI dan turunannya terhadap waktu dGi dt, dan apabila kita bertransisi ke teori medan, maka koordinat umum G itu kita gantikan medan C yang bergantung pada ruang waktu dan juga turunan terhadap do x mu. Do x mu ini for vektor posisi. Jadi karena Lagrangian nanti bergantung pada medan dan turunannya, maka dan V itu sendiri merupakan fungsi ruang waktu, maka sebenarnya kita meninjau teori yang bersifat lokal. Karena Lagrangian itu sendiri nantinya akan bergantung ruang waktu, dan kita daripada menggunakan Lagrangian L ini, kita menggunakan densitas dari Lagrangiannya L italik. Namun kita biasanya akan disebut sebagai Lagrangian aja daripada densitas Lagrangian. Kemudian kita tulis aksi S sebagai berikut, dan kita variasikan S terhadap medannya seperti ini. Karena Lagrangian ini fungsi dua variabel, yaitu medan dan turunannya, sehingga dapat dituliskan seperti berikut. Kemudian ini jika kita perumum menjadi lebih dari dua medan, maka ekspresi aksinya seperti berikut, dijumlahkan terhadap R, di mana R 1 sampai N. N itu jumlah medan totalnya. Kemudian di ekspresi aksinya seperti berikut ini, terdapat delta do mu C, dan berdasarkan definisi variasi dari suatu kuantitas, delta do mu C R itu dijadikan seperti ini, dan sehingga kita bisa menulisnya delta do mu C R sama dengan do mu delta C R. Kemudian menggunakan menggunakan hasil yang telah didapatkan tersebut, kita substitusi lagi, dan ini sebenarnya matematis saja, dan sampai pada akhirnya di tulisan hitam yang terakhir ini kita menemukan ekspresi integral terhadap ruang 4 dimensi diintegralkan terhadap ruang yang disimbolkan dengan omega ini. Kemudian kita bisa memodifikasi integral ini dengan menggunakan teorema divergensi 4 dimensi. Jika kita ketahui teorema divergensi dalam 3 dimensi seperti ini, integral volume dari nabla.f diintegralkan terhadap volume yang merupakan 3 dimensi sama dengan integral tertutup dari permukaan yang membatasi volume tersebut, dan integral ini
merupakan integral permukaan dua dimensi. Dalam integral ilustrasinya dapat di samping ini ilustrasi sederhana. Jika ingin lebih detailnya mungkin di Vismat-nya. Kemudian apabila kita perluas ke 4 dimensi, kita bisa tulis seperti ini. Ini berarti integral luas kirinya itu 4 dimensi, volume 4 dimensi, dan integral luas kanannya merupakan integral permukaan 3 dimensi yang membatasi volume 4 dimensi tersebut. Kemudian kita akan menggunakan kondisi batas berupa nilai medan dibuat lenyap pada permukaan yang membatasi volume 4 dimensi atau permukaan do omega ini, sehingga kita bisa tuliskan sebagai berikut. Delta C di permukaan do omega sama dengan 0. Kemudian hasil tersebut kita substitusi ke persamaan yang warna hitam ini, sehingga didapatkan seperti ini, dan ada terlihat terdapat suku yang mengandung delta C diintegralkan di permukaan yang tadi bernilai 0, sehingga integral suku terakhir ini bernilai 0. Dan tersisa suku ini, dan berdasarkan prinsip aksi stasioner delta S sama dengan 0. Sehingga suku pada integran ini harusnya bernilai 0. Yang mana kita mendapatkan persamaan Euler-Lagrange. Kemudian dalam formalisme Lagrangian kita juga mengenal yang namanya Hamiltonian yang didefinisikan sebagai transformasi Legendre dari Lagrangian yang dapat dituliskan sebagai berikut. Dan momentum konjugat dari medan C didefinisikan sebagai P sama dengan do L do CR do T. Kemudian ini saya menulis transformasi Legendre tapi bisa dibaca di Vismat, jadi saya bisa skip aja. Kemudian kita ingin mempelajari apa yang terjadi apabila kita mentransformasi teori medan kita dan meninjau bagaimana jika aksi tadi itu invarian terhadap transformasi tersebut. Jadi secara umum kita transformasi infinitesimal berupa translasi ruang waktu dan juga transformasi dari bentuk medannya. Jadi koordinatnya ditranslasi dan bentuk medannya juga ditransformasikan. Kita nggak tahu transformasi seperti apa, tapi kita bisa menuliskan medan setelah ditransformasikan sebagai si aksen sebagai fungsi dari x aksen sama dengan medan C ditambahi delta C. Oke, jadi karena tadi medan dan koordinatnya ditransformasi, maka tentunya Lagrangiannya juga ikut ditransformasi. Dan seperti yang saya jelaskan, variasi dari Lagrangian ini terdiri dari dua kontribusi, yaitu translasi koordinat dari X ke X aksen dan juga perubahan bentuk medan dari C ke C aksen. Kita tadi mendefinisikan perubahan medan C sebagai yang ruas kanan ini X aksen dan yang ruas kiri X aksen dan yang ruas kanan X. Jadi ini dan delta C ini merupakan variasi medan jika X-nya juga ikut berubah. Dan kita bisa mendefinisikan variasi medan atau juga L pada saat koordinat X-nya tetap sebagai delta tilde ini sama dengan si R aksen di koordinat X min si R di koordinat X. Dan tadi ada dua tipe variasi dan dua tipe variasi tersebut dapat dihubungkan. Yang ini matematis biasa. Saya kira
lebih baik tidak terlalu teknis ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita menemukan ekspresi ini dosi X per do X mu, kemudian ini saya hitung seperti ini. Kemudian di sini di tulisan biru ini suku pertama dapat dilihat ada delta tilde dari turunan dari medan dan juga dikali delta X. Dan kita akan melakukan aproksimasi yaitu dengan mengabaikan suku delta kuadrat, sehingga suku pertama ini kita abaikan. Jadi delta tilde ini dihubungkan ke delta biasa sama dengan persamaan 8 ini. Kemudian kita akan meninjau variasi aksinya, ditulis sebagai berikut. Kemudian ini disubstitusi juga Lagrangiannya setelah ditransformasi sebagai berikut dan dihasilkan persamaan 9. Dan di persamaan 9 ini kita menemukan D4X aksen yang mana kita belum tahu itu apa. Nah, itu bisa dicari dengan transformasi dari integrasi volume D4 aksen jika diketahui D4X menggunakan Jacobian ini. Ini X aksen mu-nya kita substitusi X mu plus delta X mu tentunya. Kemudian turunan dari do X mu, do X nu ini adalah Kronecker delta mu nu. Dan apabila kita ekspresikan dalam bentuk matriks, maka didapatkan matriks 4x4 ini, determinan dari matriks 4x4 ini, jika dihitung secara langsung tentunya akan sangat panjang, namun kita akan, seperti sebelumnya, kita akan memakai hingga orde pangkat 1 dari delta, sehingga aproksimasinya langsung saja seperti berikut. Sehingga D4X aksen itu mendekat, jika diaproksimasi adalah 1 plus do delta X mu per do X mu D4X. Kemudian ini matematis saja, substitusi ke persamaan sebelumnya, dan ya ini delta L-nya. Tadi delta L-nya disebabkan oleh perubahan bentuk medan dan juga translasi X. Jadi delta L ini bisa ditulis dalam delta tilde L, itu kontribusi dari perubahan medan saat X-nya tetap. Dan ini suku kedua adalah kontribusi dari translasi koordinatnya. Kita hitung, kemudian ditemukan suku seperti ini, dan ada dua suku ini integral, dan suku kedua ini menghasilkan 0 dari persamaan Euler-Lagrange. Kemudian didapatkan delta S-nya seperti ini, dan kita buat sama dengan 0. Kita lihat apa yang terjadi. Karena ini sama dengan 0, maka integrannya harus bernilai 0 juga. Maka ini didapatkan persamaan kontinuitas, yaitu do X mu ini di dalam kurung siku itu kita nyatakan sebagai F mu. Dan F mu ini merupakan 4 vector current density. Kemudian persamaan kuantitas tersebut menyatakan hukum konservasi untuk suatu kuantitas. Kemudian hal ini menjadi jelas jika kita misalkan persamaan kuantitas itu diintegralkan terhadap D3X, sehingga penghasilan seperti ini. Dan ini teorema divergensi, seperti tadi menggunakan teorema divergensi, ini merupakan jadi integral permukaan dan medannya lenyap. Kita menggunakan kondisi batas bahwa medannya lenyap di permukaan yang membatasi volume tersebut, dan ini do T keluar dari integral menjadi turunan total ddt, dan kuantitas yang terkonservasinya adalah
turunan dari DTT ini yang menghasilkan 0. Dan inilah yang disebut teorema Noether, yaitu setiap transformasi simetri yang kontinu menuju pada suatu hukum konservasi. Disebut simetri karena tadi delta S-nya ketika kita variasikan aksinya, variasi dari aksinya menghasilkan 0. Kemudian apabila kita meninjau translasi dari koordinat aja tanpa merubah bentuk medannya, maka dihasilkan persamaan kontinuitas seperti yang saya tunjuk seperti berikut, dan dalam kurung ini didefinisikan sebagai tensor energi momentum. Dan berdasarkan hasil sebelumnya, kuantitas terkonservasinya ada 4. Yang pertama, komponen ini saat T00 itu adalah Hamiltonian system. Kemudian yang komponen 0i dengan I123 merupakan vektor momentum 3. Kemudian apabila kita tinjau transformasi bentuk medannya aja tanpa mentransformasikan koordinatnya, maka didapatkan densitas arusnya sebagai persamaan 17 berikut, dan kuantitas terkonservasinya didefinisikan sebagai muatan. Oke, selanjutnya seperti dijelaskan sebelumnya, di kuantum relativistik ada persamaan Klein-Gordon dan juga ada persamaan Dirac. Kemudian mungkin yang cukup waktunya hanya menjelaskan teori medan kuantum dari persamaan Klein-Gordon. Densitas Lagrangian dari yang dapat menjelaskan teori medan dari Klein-Gordon dituliskan dalam persamaan 1. Kenapa demikian? Karena apabila kita substitusi Lagrangian ini ke persamaan Euler-Lagrange, maka akan menghasilkan persamaan 2 berikut, yang mana persamaan 2 ini merupakan persamaan Klein-Gordon. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menggunakan satuan natural. Kalau di punya Peskin disebut satuan pemberian Tuhan, yaitu Haber sama dengan C sama dengan 1. Kemudian ini analisis dimensi aja, tapi kita tidak membutuhkan untuk sekarang, kita bisa skip aja. Kemudian ini dalam satuan natural, Lagrangian Klein-Gordon dinyatakan persamaan 3, dan persamaan Klein-Gordonnya dinyatakan oleh persamaan 4. Kemudian apabila kita hitung momentum konjugatnya yang telah didefinisikan sebelumnya, maka didapatkan momentum konjugat dari medan Klein-Gordon adalah dou V dou T. Sehingga Hamiltoniannya, densitas Hamiltonian seperti berikut di persamaan 5. Dan kemudian kita ingat kembali dalam mekanika kuantum, observable yaitu X, B, dan E merupakan operator dan memenuhi relasi komutasi seperti berikut. Dan kemudian dalam teori medan kuantum atau disebut teori kuantisasi kedua, medan C dan konjugat momentumnya dipromosikan menjadi operator dan dipostulatkan memenuhi equal time commutation relations, seperti dinyatakan oleh persamaan 6 yang sebenarnya analog dengan komutasi X dan P di mekanika kuantum. Kemudian apabila kita meninjau kembali persamaan Klein-Gordon tersebut sebenarnya merupakan
persamaan gelombang dengan tambahan suku konstanta M kuadrat C kuadrat A per kuadrat seperti yang saya tunjukkan dalam persamaan 2 ini, sehingga solusinya dapat dinyatakan sebagai gelombang bidang seperti berikut. UP sama dengan ini. Kemudian solusi umumnya dapat diperoleh dengan mengekspansikan solusi UP ini terhadap P dan UP ini sebagai basis ekspansinya, dan AP ini koefisien ekspansi, dan suku pangkat suku eksponensial dan AP ini bisa kita serap menjadi AP fungsi T, sehingga kita dapatkan ekspansi medan V-nya seperti berikut. Dan apabila kita substitusi kembali ke persamaan Klein-Gordon, kita dapatkan bahwa persamaan didapatkan cuma berikut: AP double dot ditambah P kuadrat, P vektor kuadrat plus M kuadrat AP sama dengan 0. Dan kita tahu solusi umumnya sebagai berikut dengan AP dan BP konstanta. Dan kemudian frekuensi omega P ini didefinisikan sebagai akar P vektor kuadrat plus M kuadrat yang muncul di persamaan gerak dari AP tadi. Kemudian kita substitusi AP fungsi T tadi ke persamaan medannya. Dan karena kita tahu, pertama kita akan bahas medan real. Dalam medan real berarti kalau fungsi V itu real, berarti C konjugat sama dengan C. Karena tadi C-nya operator, maka kita mempunyai relasi C Dagger sama dengan C. Dan kemudian kita hitung C-nya seperti ini matematis saja. Kemudian C Dagger-nya seperti ini. Dan karena C Dagger sama dengan C, maka kita memperoleh bahwa karena tadi sebenarnya ada dua koefisien ya, AP sama BP. Karena medan tersebut real, maka kita punya AP Dagger sama dengan B minus P. Jadi B minus P-nya kita substitusi sama dengan AP Dagger. B minus P-nya tadi muncul di sini. B minus P-nya kita ganti AP Dagger, sehingga kita dapatkan ekspansi medannya seperti berikut. Kemudian kita juga dapat menuliskan konjugat momentumnya seperti berikut di persamaan 10 ini. Kemudian sejauh ini kita belum tahu apa itu AP dan juga konstantan NP ini. Yang kita tahu karena V ini sekarang operator dan P juga operator, dan maka ruas kanannya juga harus mengandung operator, dan operator tersebut adalah koefisien ekspansinya yaitu AP dan AP Dagger. Kemudian dengan menggunakan relasi komutasi yang telah dipostulatkan sebelumnya, ini komutasi dari C dan P sama dengan I delta Dirac X min X aksen. Kemudian kita hitung aja, dapatkan ekspresi seperti berikut. Kita memerlukan AP dan komutasi AP dan AP Dagger, dan sebenarnya komutasi AP Dagger ini bisa dicari secara eksplisit menggunakan ekspansi medannya tadi. Namun kita bisa menelitikan dengan osilator harmonik di sekarang persamaan 11. Secara eksplisit AP dan AP Dagger itu seperti ini, tapi tidak saya jelaskan. Dihitung seperti ini, nanti ini komutasi AP Aki Dagger-nya seperti ini. Ini yang saya lingkar ini tidak mungkin bernilai 0. Kemudian ini dikalikan Kronecker delta yang nilainya infinite saat P sama dengan Q dan 0 ketika P tidak sama dengan Q. Maka kita bisa tuliskan
dengan tanpa menulis konstanta ini, karena misalkan konstanta ini mungkin bernilai 0, maka saat P sama dengan Q, maka ini 0 dikali tak terhingga, yang mana dalam kalkulus itu adalah bentuk indeterminate. Namun karena ya, suku di depannya delta Dirac ini berhingga, maka kita bisa tuliskan Kronecker delta Diracnya aja. Jadi AP architecture-nya relasi komutasinya sama dengan delta Dirac ya delta Dirac P minus Q. Dengan cara yang sama bisa ditunjukkan relasi komutasi AP architecture sama dengan 0. Yang mana memang sama dengan relasi komutasi operator kirasi dan anihilasi di osilator harmonik. Kemudian ini kita gunakan tadi relasi komutasi AP dan Appledeckernya. Ditemukan ekspresi seperti berikut, dan kita sama dengankan I delta Dirac X min X aksen seperti yang dipostulasikan tadi. Jadi kita bisa menentukan faktor NP-nya sebagai persamaan berikut, persamaan 12. Jadi apabila kita menuliskan lagi ekspansi V dan P-nya dinyatakan oleh persamaan 13 dan persamaan 14. Dan ini saya tuliskan lagi yang didapat dari komutasi dari AP dan Appledeckernya seperti berikut. Kemudian seperti dalam osilator harmonik, operator jumlah partikel N itu didefinisikan sebagai Appledecker AP. Dan eigenvalues-nya adalah jumlah partikel. Kemudian dapat kita hitung Hamiltonian dari medan Klein-Gordon sebagai integral dari D3X, ini densitas Hamiltoniannya. Kemudian kita substitusi aja apa yang kita dapatkan sebelumnya. Di ekspresi ini kita memerlukan Pi kuadrat, juga memerlukan nabla V kuadrat, dan juga ekspresi V kuadrat yang saya nyatakan dengan indeks 1, 2, 3 ini. Kemudian kita hitung satu-satu dan kita substitusikan, kita dapatkan hanya seperti ini. Ini matematika aja, jadi bisa saya skip. Nah, di sini kita mendapatkan ekspresi ini yang saya lingkari. Di dalam kurung ada AP Appledecker dan Appledecker AP, sedangkan berdasarkan relasi komutasi dari AP itu AP Appledecker min Appledecker AP sama dengan delta Dirac 0, dan apabila kita substitusi seperti ini, dan apabila kita lihat di sini di ekspresi Hamiltoniannya terdapat suku delta Dirac 0 yang mana bernilai infinite. Yang mana ini merupakan masalah karena kita di dunia nyata tidak pernah mengukur suatu energi yang besarnya infinite. Sebelum itu kita definisikan apa itu keadaan vakum di teori medan kita. Nah, keadaan vakum cat 0 ini didefinisikan sebagai keadaan tanpa partikel dan lenyap apabila dikenai operator anihilasi AP. Jadi AP beroperasi pada cat 0 sama dengan 0 untuk semua P. Kemudian ini ya bisa saya skip. Dari definisi di atas, apabila kita kenakan operator H tadi di samping kiri dan samping kanan diapit oleh cat dan bra dari keadaan vakum, atau ekspresi X0 E0 ini bisa disebut sebagai ekspektasi nilai energi vakum. Kita dapatkan bahwa energi vakum atau E0 ini adalah suku yang menghasilkan energi infinite tadi.
Jadi energi infinite tadi berasal dari keadaan vakum yang tentunya tidak terobservasi di dunia nyata, dan apa yang kita terobservasi yang amati di dunia nyata sebenarnya adalah selisih dari energi suatu keadaan terhadap energi titik nol, atau di mekanika di fisika fisika dasar biasanya energi dari titik acuan. Dan di sini energi titik nolnya adalah energi vakum tadi. Sehingga kita bisa menyatakan energi yang fisis dinyatakan oleh Hamiltonian dikurangi energi vakum tadi, dan energi Hamiltoniannya dapat dinyatakan oleh persamaan 17. Eh, Kemudian kita bisa hitung juga operator trimomentum, vektor momentum 3. Ini kalkulasinya hampir sama seperti tadi. Langsung kita bisa skip aja. Dan kita juga mendefinisikan bahwa operator momentum yang eh, yang fisis adalah operator yang kita dapatkan tadi dikurangi oleh momentum keadaan vakum dan didapatkan persamaan 17. Kemudian ini sebenarnya ada medan Klein Gordon kompleks, tapi bisa di skip aja karena perhitungannya sama. Saya jelaskan yang penting aja. Tapi untuk waktunya sudah Ya. eh, lebih 1 jam ya. Jadi kita Oh ya, langsung saja. Jadi kita langsung saja untuk masuk ke sesi Q&A. Untuk sesi oke. Q&A ini akan dibagi menjadi 2 termin dengan masing-masing termin intervalnya itu 10 menit pertanyaan. Dan setiap audiens itu memberikan maksimum 3 pertanyaan. Nah, baik, silakan Mas dan Mbak bertanya untuk pada termin 1. Ya, suaraku kedengeran kan ya? Halo? Kedengaran Mas. Oke, oke. Sorry, suara moderatornya kayak imrohat. Oke, oke, oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dulu deh. Tadi kan sempat disebutkan kalau pada saat kan menurunkan persamaan Dirac, alfa sama betanya itu harus genap dimensinya dan Hermit. Kenapa harus Hermit dan kenapa harus genap? Tadi kayaknya belum dibahas itu ya. Terus kalaupun genap dan Hermit, kenapa harus matrik Pauli? Kenapa tidak kayak 2 kali matrik Pauli, atau kalau di 2 kali 2 ya? Atau kalau tidak begitu naik ke 4 kali 4, kenapa berhenti di 4 kali 4 gitu? Kenapa gak ke 6 kali 6, 8 kali 8 dan seterusnya? Dengar ya? Dengar. Ya Mas, kedengeran Mas.
kedengeran. Sebelumnya tadi pertanyaannya kenapa harus genap dan kenapa hermit itu Tuh. karena eh, di sini nilai eigennya dari matriks beta dan matriks alfa itu memiliki nilai eigen yang plus minus 1. Sehingga karena trace-nya juga trace alfa sama dengan minus trace alfa, di mana kondisi ini terpenuhi jika dan hanya jika trace alfa itu sama dengan 0. Karena trace itu penjumlahan dari diagonalnya, ketika dan kita mengetahui nilai eigennya harus memiliki nilai eigen yang plus minus 1, ketika dimensinya ganjil, maka tidak mungkin trace-nya itu akan bernilai 0. Karena jika ganjil bisa plus 1, minus 1, plus 1, nilai trace-nya akan menjadi 1. Sehingga kita perlu dimensi matriks alfa dan beta itu yang haruslah sebuah matriks yang berdimensi genap. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa pakai matriks Pauli? Karena sifat-sifat yang memenuhi, sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa Hermitian, karena persamaan Dirac ini merupakan persamaan yang mengandung pesinya itu, pesi dari persamaan Dirac-nya adalah spinor 4, sehingga dan juga operator Hamiltonian dan momentumnya itu juga Hermit, sehingga matriks alfa dan beta itu juga harus Hermitian. Selanjutnya, kenapa matriks Pauli? Karena matriks yang memenuhi sifat-sifat seperti ini, traceless, trace sama dengan atau trace sama dengan 0, dan memiliki nilai eigen plus minus 1, dan juga Hermitian, itu hanyalah matriks Pauli. Dan kenapa tidak 6 kali 6 atau dan seterusnya itu karena saya waktu itu menggunakan yang minimalnya yang dibutuhkan dari matriks alfa dan beta, yang dimana didapatkan dari 4 kali 4. Untuk 6 kali 6 atau dan seterusnya mungkin saja bisa, tapi saya belum pernah melakukannya. Mungkin itu dulu untuk jawab, atau ada tanggapan dari Mas? Iya. Satu yang tadi mengenai hermit, boleh diulang nggak? Tadi saya nggak dapet. Yang hermit Alasannya karena itu karena persamaan Dirac pada persamaan Dirac itu memiliki Hamiltonian dan momentum yang hermit, dan juga pesi di sini itu merupakan pesi spinor 4, sehingga untuk memenuhi, dan karena momentum juga di sini juga hermit dan pesinya juga berbentuk spinor, maka beta dan alfa di sini tuh juga harus Hermitian. Tapi kenapa kalau gitu berarti by asumsimu momentumnya dan energinya itu harus hermit, ya kan, dari awal. Dan baru dari situ kamu bisa dapetin alfa sama betanya mengikuti asumsi awal kamu kan. Iya, Mas. Pertanyaan lanjutannya berarti
kenapa kamu mengasumsikan momentum sama energi itu operator yang Hermitian? Eh, 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 ini asumsinya eh, karena energi di sini tuh eh, bersifat real mas, sehingga saya asumsikan itu eh, energi sama momentumnya itu hermit, sehingga alfa dan betanya itu juga harus hermit gitu mas. Oke, oke. Nah, oke, itu aku nangkep. Sama yang kedua tadi komentar ya, yang mengenai pemilihan harus genap. Em, Sorry, yang harus genapnya aku masuk akal, tapi yang jawaban kamu mengenai kenapa berhenti di dimensi 4, tadi yang pernyataan kamu bilang yang bisa memenuhi cuman matrik Pauli kurang tepat ya. Soalnya kalau kamu nanti dapat mata kuliah em, aljabarli atau enggak teori grup lah gitu, di teori grup, atau nanti kalau di kelas fisika partikel kayak dijelasin juga, ada jenis matriks apa himpunan matrik yang bisa memenuhi aturan itu juga. Jadi kayak matrik Pauli di ukuran 2 kali 2, dan sebenarnya nanti kalau di 3 kali 3 juga ada, itu namanya matrik Gelman, dan nanti di matrik 4 di 4 kali 4 juga ada nanti namanya lain lagi, dan semuanya itu sebenarnya eh, membentuk generator dari grup SUN. Dan SUN itu nanti yang bakal berhubungan sama teorema Noether lagi yang tadi dijelasin sama Mas Izudin ya. Soalnya dia berhubungan sama simetri juga. Tapi cukup sih dari aku pertanyaannya so far. Thank you. Terima kasih mas. Oke, untuk sesi termin 2, untuk sesi termin 1 sudah selesai, beralih ke termin 2. Untuk termin 2, saya mulai dari waktu sekarang. Ini ada yang mau nanya lagi kan nih? Aku masih ada. Oh ini, Mas Vicky, Mas Vicky. Iya, katanya Mas Vicky, dari tadi disebut operator. Operator itu apa, guys? Aku bisa.
Ya, mungkin langsung saya jawab aja. Jadi, operator itu adalah sebuah objek matematika. Nah, itu biasanya berupa fungsi atau matriks. Nah, operator itu beroperasi atau bekerja pada fungsi gelombang Z. Nah, itu untuk memberikan informasi fisik tentang suatu eh, fisika tentang suatu sistem kuantum. Oke, apa ada tanggapan dari Pak Vicky? Di kolom chat Mas itu pertanyaannya. Jadi di quantum field apa operator juga bekerja ke fungsi gelombang? Izin menjawab, kalau menurut saya, eh, kalau di medan kuantum, operatornya bukan bekerja ke fungsi gelombang, tapi ke state yang menyatakan eh, jumlah partikel dalam state tersebut, dan juga eh, diberi indeks biasanya sebagai indeks momentum, dan fungsi gelombangnya sendiri itu kan tadi di teori medan dipromosikan menjadi operator. Mungkin seperti itu. Baik, apakah ada tanggapan lain dari Pak Vicky? Apakah ada pertanyaan lain dari Mas dan Mbak? Itu masih ada pertanyaan follow up tuh. Sekalian tambahin biar lengkap makna fisis dari operator dan nilai eigen dari sistem kuantum itu apa ya, Mas? Oh iya.
Apakah ada tanggapan dari jawaban Mas Yafi, Mas Asrul, dan Mas Zaki? Mas Zaki Royhan? Baik. Jadi untuk makna fisik dari operator itu ya itu tentang mengenai representasi matematis dari besaran fisis yang dapat diukur. Nah, nilai eigen itu adalah hasil pengukuran yang mungkin dari besaran tersebut. Jadi contoh Hamiltonian dari Schrödinger itu bekerja pada fungsi gelombangnya. Nah, itu kan nanti sama dengan sama dengan fungsi gelombang. Nah, di situ adalah tidak lain adalah nilai eigennya. Nah, jadi ketika eh, operator tersebut bekerja pada fungsi gelombang, itu akan menghasilkan informasi berupa nilai eigen pada fungsi eigennya tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, itu jawaban dari Mas Asrul. Kemudian pertanyaan terakhir nih Mas, ini teknikal aja. Teman-teman yang presentasi itu tadi ngerjain topik apa di GFT dari Mas Afif ini? Mungkin dari saya dulu, kalau saya nanti yang memungkinkan untuk lulus semester ini sepertinya perhitungan penampang lintang anihilasi elektron positron saja. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. M- Mungkin kalau dari saya dan Asrul, kami tidak ke QFT-nya, kami mengerjakan di Dirac osilator sama Klein Gordon osilator. Oke, apakah tidak ada tanggapan lain dari Mas Mbak dan lain? Sepertinya tidak ada. Oh, baik. Kita sudah sampai di ujung acara hari ini. Mas dan Mbak sekalian, terima kasih. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam sesi koloquium minggu ini. Mohon maaf bila saya ada tutur kata. Selamat malam dan Mas dan Mbak semuanya. Info. Halo, halo, halo. Hai. Halo Mas Jona. Mas Jona, halo. Sini turun Mas ke bawah Mas.